Hai semuanya, apakah Anda sudah trading? Apakah Anda sudah mendapatkan profit dari trading? Atau jangan-jangan saat ini sedang mengalami floating yang sangat tinggi? Nah, itu karena Anda belum memahami basic-basic dari trading. Ikutin kelas yang kami adakan dari CTC, Anda akan belajar tentang basic-basic dari trading, mulai dari teorinya sampai ke analisa teknikalnya. Saya yakin dengan Anda belajar dari kelas trading, nanti Anda akan memahami basicnya dan Anda pasti bisa akan profit. Nah, untuk kelas tradingnya, Anda bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini dan pastikan Anda dapatin jadwal untuk kelasnya. Welcome to CTC, a professional team for money. Halo Pak Ari. Hai Catherine. Aduh Pak, halo. Lagi mau tanya-tanya lagi nih Pak. Oh ya, welcome dong. Mau tanya lagi nih Pak tentang kasus Luna. Oke. Boleh. Sambil nyontek nih Pak ya. Iya. Karena banyak nih pertanyaan-pertanyaannya. Udah list down ya. Iya. Ya, boleh. Oke nih Pak, yang pertama nih Pak. Untuk kasus koin Luna ini membuat investor kan ketar-ketir nih Pak. Oh ya, betul. Bahkan juga kan banyak investor juga tuh pasti ya sangat ketakutan lah ya. Gimana nih Pak menurut Pak Ari? Ya, kasus Luna ini memang bikin banyak orang jadi ngerasa dunia kripto tuh memang tidak begitu safe ya. Dan memang semua investasi tidak ada yang 100% safe gitu ya. Cuman kan kita berusaha bagaimana caranya mengurangi resiko. Kan itu yang kita lakukan. Iya. Nah, untuk kasus Luna ini benar-benar unpredictable semua orang. Kayak gitu. Dan sebenarnya kan ini kejadian kan sudah beberapa waktu yang lalu ya. Iya, betul. Nah, dan saya baca-baca berita sih, banyak sekali orang yang rugi banyak di koin Luna, ya, termasuk juga di USD-nya, ya. Jadi banyak sekali yang rugi dan FOMO juga mulai vote-nya mulai banyak, ya kan. Jadi kalau saya melihat sih begini, pada dasarnya kita harus lebih aware lah kalau kita memang mau investasi atau mau trading di sebuah koin, ya kan. Dan kalau Luna yang 100 besar aja bisa cash seperti ini, apalagi koin yang yang market cap-nya kecil. Betul. Gitu kan. Jadi itu lebih berbahaya menurut saya, kayak gitu. Cuman gini, di balik high risk pasti ada high return gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mereka siap menerima high risk-nya, ya mereka juga akan menerima high return-nya. Dan mereka ya silakan aja trade di koin-koin yang mungkin market cap-nya nggak besar, yang sekali naik bisa pumping sampai ratusan persen, ribuan persen, kayak gitu ya kan. Nah, kalau saya pribadi, saya agak kurang berani untuk trading seperti itu, karena konsep trading saya yang penting safety trade gitu. Walaupun itu tidak 100% menjamin, tapi paling tidak itu resikonya itu sudah diperkecil gitu loh. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita trade di yang koin market cap yang besar. Nah, koin Luna ini yang terjadi di koin Luna itu benar di luar prediksi banyak orang. Gitu. Kebetulan saya tidak trade di koin Luna, kebetulan. Jadi saya tidak mengalami yang ya itulah kekecewaan dan sebagainya. Ya, seperti teman-teman yang lain. Nah, tapi anyhow ya, kalau yang koin besar udah seperti itu, bagaimana yang koin kecil gitu loh. Kalau kita bicara sekarang kita kalau bicara token atau koinnya, itu di luar sana banyak banget gitu loh. Banyak banget. Dan kalau yang micin, apalagi yang new listing dan sebagainya, itu bahkan kata banyak orang nih ya, bukan cuma kata saya, tapi banyak orang bilang 99% itu akan berakhir dengan scam. Ya gitu. Ya kan? Karena apa? Karena pada dasarnya mereka bikin itu tidak jelas gitu loh, ngikutin tren dan sebagainya. Karena saking gampangnya sebuah koin dibikin sekarang, jadi orang pada belum bikin koin. Tapi fundamentalnya nggak jelas gitu loh. Terus pemakaiannya nggak jelas. Nah, Luna itu sudah sangat jelas. Cuman ya banyak sekali teori konspirasi di luar sana, kayak gitu. Ya banyak sekali, ada yang bilang wah dia dijatuhin pesaing lah, ada yang bilang mungkin si owner atau foundernya itu yang memang mau kabur lah dan sebagainya. Jadi banyak teori yang berkembang dan kita tidak tahu yang sebenarnya yang terjadi gitu loh. Nah, cuman dari kasus Luna ini kita belajar kalau koin besar aja seperti itu, bagaimana dengan koin yang kecil? Kalau kita main di koin yang market cap-nya kecil, maka kita udah harus dan memang udah siap dengan resiko kita ketika kita beli koin yang market cap-nya kecil. Nah, koin besar aja kalau bisa kita jangan pull semua investasi di satu atau dua koin aja.
Iya. Jangan seperti itu. Itu saya juga belajar ya. Jadi dengan kasus seperti ini jangan sampai kita kena lagi dengan case-nya Luna kayak gitu. Koinnya kalau bisa di spread gitu. Terus termasuk stable coinnya. Stable coin itu kan ada beberapa ya. Ada USD yang dari Terra, ada USDT, ada BUSD, ada USDC dan sebagainya. Nah kita kalau bisa trade itu dengan stable coin yang dia kalau saya sekarang ngomongnya itu kalau bisa yang masih di backup dengan dolar. Dengan fiat itu jauh lebih aman. Contohnya seperti apa? Contohnya yang saya tahu ya kayak USDT itu kan yang paling besar ya. Lalu kemudian ada USDC dan BUSD. Nah itu mungkin boleh deh. Pandang saya mungkin seperti itulah ya. Tapi intinya so far gini, kalau untuk pertanyaan kamu tuh gimana saya melihatnya, intinya poin dari saya adalah kalau koin yang market cap-nya besar aja bisa kondisi seperti ini, apalagi koin yang market cap kecil. Betul. Kayak gitu. Cuman kita juga jangan sampai mengeneralisir gara-gara satu seperti itu yang lain juga kena. Iya, jadi kena imbasnya. Ya, karena kita harus ngerti gini, cobalah ya, maksudnya teman-teman boleh lah, industri apapun, pada dasarnya selalu ada yang berhasil, ada yang gagalnya. Iya. Ya, ada pemain besar yang jatuh, ada pemain besar yang sukses gitu, ada pemain kecil yang jatuh, ada pemain kecil yang sukses gitu. Jadi selalu ada hal-hal seperti itu. Nah, termasuk di cryptocurrency. Ya, koin Luna kayak seperti ini bukan berarti semua koin yang market cap-nya besar akan mengalami kondisi yang seperti Luna. Nah, itu mesti dipahami sih. Oke. Nah, Pak, kan karena dari kasus Luna ini, apakah kemungkinan koin yang lain-lainnya pun akan menjadi kasus seperti Luna? Kita never know ya. Iya. Kita nggak pernah tahu ya. Tapi kalau bicara possibility selalu ada. Jadi kita harus bicara gini, antara resikonya berapa persen sih kemungkinan koin lain itu mengalami yang kasus seperti Luna gitu. Berapa persen kemungkinan. Nah kalau koin market cap, itu yang market cap yang besar, ya itu agak kecil possibility-nya. Tapi kalau kita bicara koin market cap yang kecil, wah itu bukan kecil lagi. Itu sangat mungkin terjadi. Kayak gitu. Nah makanya saya selalu himbau kalau bisa trade-nya tuh jangan di koin yang market cap-nya kecil-kecil gitu loh. Ya memang sih sekali pumping gede banget. Ya semua orang juga pengen profit kan. Tapi di balik profit kan kita harus tahu ada risiko. Iya betul. Gitu kan. Makanya saya tadi bilang kan ada high risk, high return. Low risk, low return ya. Nah karena tipe saya itu low risk, jadi saya ambilnya yang koin market cap yang besar. Terus saya spread aja begitu caranya. Itu yang paling menurut saya paling safe itu cara seperti itu. Jadi mungkin nggak sih dengan koin lain mengalami seperti itu? Mungkin ya. Tinggal persentase kemungkinan terjadinya berapa besar. Untuk koin market cap yang besar itu seperti kasus Luna lagi, menurut saya itu agak kecil kemungkinan. Ya tapi kalau koin micin, jelas gede sekali. Tapi gini, anyway, investasi kita nggak pernah tahu future, kita nggak pernah tahu behind the company atau behind the coin ya, dari developernya atau apanya kita nggak pernah tahu. Ya, koin Luna ini kebetulan terjadi. Terus bisa nggak koin lain juga terjadi? Bisa juga. Kenapa? Karena kita nggak tahu behind-nya mereka itu seperti apa. Contoh ya, siapa yang tahu kalau misalkan sebuah perusahaan di dalamnya ternyata tim manajemennya itu lagi berargumen dan akhirnya pecah gitu. Who knows gitu. Tidak ada yang tahu kan. Nah, jadi kayak gitu-gitu kita nggak pernah tahu sebagai investor, hanya internal yang tahu. Kayak gitu. Tapi kalau kita sebagai investor, kita hanya tahunya bagian luarnya aja. Disajikan seperti yang luar gitu. Nah, ini yang terjadi gitu loh. Dan kalau kita bicara soal safety-nya sekarang coba cek apa investasi yang tidak ada resikonya, pasti semuanya ada. Even gini, kita nggak usah bicara kripto deh, ya kita bicara investasi yang di company aja, itu bisa bermasalah kok, kayak gitu. Ya kita nggak usah jauh-jauh lah, kasus yang beberapa tahun yang lalu, 1-2 tahun yang lalu kalau nggak salah, yang bahkan Indonesia punya pemerintah sendiri aja kasus seperti itu, ya kan? Tahu ya, yang kayak sebutin aja lah ya, yang kayak Jiwasraya dan sebagainya, Indosurian dan sebagainya, itu juga kena tuh banyak. Gitu, ya kan? Banyak, dan itu plat merah. Apalagi yang mau kalau kita bicara safety regulasi oke, tapi tetap begitu. Gitu. Nah kalau seperti itu gimana?
Itu ya mungkin itu. Iya sih, benar-benar Kak. Nah, oke nih Pak. Lalu nih bisa minta saran nggak Pak untuk yang teman-teman nih Pak, untuk yang mau trading koin, apa relatif amannya nih Pak? Again, kalau bisa pilihnya koin-koin yang market cap-nya besar aja. Market Gitu. cap yang besar. Iya dong, kan gimana ya? Kalau my type tipe saya itu saya agak kurang berani untuk spekulasi terlalu tinggi. Oh ya. Gitu loh. Kita kan, saya nggak tahu ya kalau teman-teman di luar sana, tapi saya pribadi itu kan ya kita punya keluarga, ya kan. Kita punya kebutuhan hidup, biaya hidup yang harus kita penuhi. Nah, jadi kalau yang investasi yang high risk sekali, saya agak kurang berani jujur. Ya, nah terus bagaimana caranya kita pilih yang low risk? Oke, yang pertama adalah harus dari yang coin market cap-nya besar dulu. Selalu itu yang jadi patokan. Kalau volume tradingnya besar, volume transaksinya besar, maka agak kecil kemungkinan resiko koin itu bisa sampai misalkan terjadi something di luar cash yang Luna ini. Iya. Gitu. Maksud saya kecil kemungkinan gitu loh. 1 banding sekian gitu ya. Tapi kalau kita bicara coin market cap yang kecil, itu sangat besar kemungkinan. Mungkin dari 10, 5 atau 6 atau 7 atau 8 kali yang akhirnya bermasalah. Tapi kalau coin market cap yang besar, itu paling 1 banding 100. Nah, jadi kalau kita bicara amannya, ya kita harus pilih yang coin market cap-nya besar. Iya. Itu sih. Nah, terus kalau kita bicara kripto, yang paling safety, ya pasti cuma satu yang bisa dijadiin ini, Bitcoin. Oh iya. Itu mesti, kalau saya bilang itu, Bitcoin itu adalah sebuah kripto yang kita tuh memang harus ada gitu loh. Karena acuan semua koin itu ke sana arahnya. Iya. Kayak gitu. Semua koin acuannya ke arah sana gitu. Ya ibarat kayak kita pegang uang fiat tuh acuannya adalah dolar Amerika. Iya. Jadi itu yang kita pegang gitu loh. Nah, koin lain tuh bisa jatuh, bisa ini, tapi kalau kita bicara koin Amerika tuh masih agak susah jatuh gitu loh. Kecuali ada kejadian yang luar biasa gitu. Iya, yang akan mempengaruhi ya Pak ya. Ya, kecuali ada kejadian yang benar-benar luar biasa yang mempengaruhi besar-besaran baru. Tapi kalau nggak ada ya setahu saya aman sih. Ya, dan Bitcoin itu menurut saya memang kita harus persekian kita harus invest ke situ sih. Iya. Ya, itu buat apa? Buat spread kita punya investasi gitu ya. Nah, ya, dan yang kedua tuh menurut saya tuh selain selain coin market cap besar itu adalah jangan pernah put on your wallet ya semua uang kamu tuh di satu koin. Nah, itu juga high risk sekali ya. Termasuk stable coin loh ya. Termasuk stable coin. Jadi kalau bisa, contoh ya, kalau kamu punya uang ya yang bentuknya dolar kripto, kalau bisa itu dipecah di USDT, BUSD, USDC, ya kan dipecah begitu ya. Tapi harus pecahnya ke yang punya backup fiatnya yang kuat lah. Nah, 3 ini menurut saya sih oke lah. Yang paling besar itu USDT. Kayak gitu. Tapi jangan semua taruh di sini juga. Betul. Pecah juga ke BUSD, pecah juga ke USDC gitu. Pecah juga. Pokoknya pecah ke 3 tempat inilah. Ya, jadi kalau kita punya uang tuh pecah ke 3. Lalu ketika kita beli kripto juga jangan hanya beli 1-2 kripto. Pecah juga kalau bisa. Ya, jadi di spread gitu loh, dipecah banyak sehingga kalau satu bermasalah kita masih punya yang lain. Iya, betul, ada cadangannya. Yes. Ya gitu. Tapi ya kita harus tahu kalau dia dipecah seperti itu, berarti profit juga dipecah. Iya, pasti. Ya, intinya sih yang penting aman dulu ya. Iya. Masalah profit itu menurut saya masalah kedua sih. Ketika kita udah bisa pecahin dengan baik ya, spread dengan baik, maka kita udah bisa mengamankan aset kita dulu. Nah, profit itu tergantung dari pergerakan setiap koinnya. Kayak gitu. Jadi koin tradingnya itu kita pecah agak banyakan. Stable coinnya kita juga pecah. Itu yang paling baik sih. Kayak gitu. Tapi kalau tanya exchangernya, nah mungkin kalau versi saya exchanger tetap satu aja. Yang paling besar aja dulu. Binance gitu. Iya, benar. Oke. Nah, oke nih Pak. Dalam keadaan seperti ini nih Pak, untuk penggunaan aplikasi full otomatis ini untuk trading, apakah kita lebih terhindar nih Pak dari kondisi yang emosional? Iya. Pasti dong. Karena again ya tadi saya bilang kita kan harus pecah, harus spread dong. Contoh ya di aplikasi yang kita pakai sekarang Yourworld itu, saya trade dengan 20 koin. Kenapa bisa 20? Karena full otomatis ya. Oke. Nah, dan saya trade dengan 20 koin. Kalau nih
Luna itu ada di situ, berarti itu 1:20. Iya. Jadi anggaplah saya ada track Luna di Yorbotnya misalkan. Nah kebetulan Yorbot juga tidak track Luna kebetulan. Nah jadi anggaplah ada, ya maka yang satu bermasalah, tapi masih ada 19 koin yang lain yang running tradingnya. Betul. Gitu. Dan trading yang dari 19 ini bisa menghasilkan profit untuk menutupi kerugian koin Luna yang satu. Ya gitu. Yang turunnya luar biasa gitu loh. Iya. Nah, jadi itu sih kalau saya bilang sih. Jadi dengan kita men-spread seperti itu, kita memecahkan resiko investasi kita. Kita nggak gabung di dalam satu tempat sehingga kita jauh lebih aman. Kita harus tahu bahwasanya trade di kita kalau misal masuk ke dunia industri kripto, yes ini bisa menghasilkan profit yang luar biasa besar, tapi kita juga harus pintar-pintar untuk mengalokasikan supaya jangan semua dana kita taruh di satu keranjang. Ya, bagi portofolionya kita tuh dipecah gitu loh kalau bisa. Ya, kalau mau pecah 5 ya 20% gitu loh. 20% kali 5 kan. Jadi itu 5. Tapi kalau pecah 10 ya 10% semua kalau bisa. Nah, itu paling oke sih. Dengan dipecah begitu ya bagus. Ya, satu bermasalah masih ada yang lain. Nah, kebetulan Yorbot kita trade itu saya pribadi trade dengan 20 koin. Jadi kalau ada koin yang seperti Luna yang terjadi di Yorbotnya, itu 1:20 yang punya saya. Iya, betul. Ya, tapi punya teman-teman nggak tahu ya, tergantung ya. Kalau ada yang cuma trade 5 koin berarti 1:5. Kalau ini cuma trade 3 koin 1:3. Betul. Intinya spread lebih banyak itu menurut saya jauh lebih baik sih. Iya. Itu buat biar kita tuh tidak ada masalah gitu loh. Iya. Nah, Betul. gitu. Menghindarilah. Iya. Nah, Pak, kan tadi karena pakai trade-nya ini pakai Yorbot ini. Kalau misalkan market down lagi nih, Pak, apakah masih tetap aman? Oh, justru bagus malah. Oh ya? Iya dong. Jadi Yorbot ini aplikasi yang diciptakan sama developernya untuk market down sebenarnya. Untuk market down? Ya, memang dirancang untuk market down. Jadi kalau kita baru masuk pada saat market down, berarti kita membeli pada saat harga yang sangat bawah. Oh iya. Dan dia kan bikin 30 layer ya. Jadi kalau kita belinya sudah murah, dia akan beli lagi sampai 30 kali ke bawah kalau turun lagi market sampai yang paling bawahnya. Jadi kalau sudah memang udah murah, dia masuk bagus. Kayak kondisi begini misalkan ya. Per hari ini per tanggal berapa hari ini? Tanggal 17 Mei. Ya dengan market yang sekarang kita masuk, justru itu bagus. Ya gitu, itu bagus. Kenapa? Karena kita belinya pada saat market drop. Gitu. Market belum drop aja, kita udah beli di market yang harga murah. Nah, jadi sudah tidak ada problem, tidak ada masalah ketika kita masuk. Nah, cuman Yorbot ini memang belum sempurna aplikasinya. Kalau misalkan dia bisa tambah buy lagi, ya kita berharap kalau bisa ada fitur tambah buy lagi ya. Jadi dari 30 layer yang sudah dibentuk, sudah dibuka, kita bisa tambah lagi 30 lagi jadi 60 layer. Kalau bisa ya kan, cuman sampai sekarang belum bisa fiturnya, belum ada. Ya kalau bisa itu jauh lebih bagus. Artinya ketika harga yang murah yang kita udah beli, terus kebeli sampai 30 layer, berarti kita tahu ini market drop sekarang nih. Nah, artinya kalau saya bisa beli di kedalaman bawahnya, by the dip-nya, itu makin bagus banget. Gitu. Jadi potensi untuk profit saya itu jadi lebih besar sekali. Karena penggunaan modal jadi lebih banyak. Ya gitu. Kalau saya pakai modal saya 100%, berarti saya akan profit 100% juga. Karena modal saya 100%. Tapi kalau saya pakai modal saya 50%, berarti profitnya 50% gitu aja. Betul. Gambaran bodohnya seperti itu. Di luar naik turunnya lagi ya. Nah, jadi anyway menurut saya sih oke sih. Dengan market dan begini justru dengan adanya aplikasi ini, dia akan bantu kita untuk buy the dip-nya. Sehingga waktu nanti market up, ya kan, dia akan sell banyak gitu loh. Nah, dan yang satu yang kita perlu highlight dari APK yang ininya, yang gua cenderung pakai sekarang adalah dia punya batasan harga yang paling tinggi yang tidak bisa dibeli sama APK-nya lagi. Jadi itu menghindarkan kita dari pembelian di harga tinggi sebuah koin. Safety-nya juga di bagian itu. Itu versi saya. Jadi kalau udah market udah up dan sebagainya, ya APK-nya tidak akan trading. Kenapa? Karena harga koinnya mahal. Jadi kalau ditanya kenapa nggak beli, ya mahal harganya. Kalau harganya mahal, Anda beli terus market drop, Anda floating di harga tingginya nanti. Jadi itu beresiko gitu. Nah lebih baik kita cari amannya.
Nah, jadi amannya versi aplikasi ini ada beberapa ya. Pertama dari market cap-nya besar, yang kedua ada dari pembelian di harga murah, dan yang ketiga itu adalah aplikasinya harus sifatnya banding. Bukan banding, API banding. API banding. Harus itu, kalau tidak ada itu kita nggak berani lah. Saya juga nggak berani. Takutnya uang kita taruh di APK, yang punya kabur lagi, repot kan urusannya. Iya, betul. Untuk mengurangi segala kejadian lah ya Pak. Ya, betul. Harapan saya adalah seperti itu. Jadi kalau market down, kita pakai APK, itu sangat menolong kita untuk untuk tetap trading. Iya. Terus kalau teman-teman yang di luar sana yang tidak paham tentang trading, ya kan, better jangan uji coba kecuali mau belajar ya. Kalau mau belajar silahkan. Mungkin Anda lama-lama bisa pinter ya, tapi Anda akan uang sekolah dulu kan. Kalau belajar kan pasti ada uang sekolahnya. Pasti. Berarti Anda akan mengalami namanya gagal banyak itu. Nah, siapin uang sekolahnya. Ya, kalau tidak mau ambil resiko ya kita harus pakai aplikasi yang full otomatis yang nolong kita supaya kita nggak pusing dengan bagaimana cara trading dan sebagainya. Gitu. Betul. Namanya juga robot untuk membantu kita gitu loh dalam trading. Nggak usah pusing-pusing lagi kalau misalkan tidur atau apa ya sudah otomatis bangun-bangun kita bisa dapat profit. Ya, kalau marketnya sesuai dengan yang di track sama si robotnya ya. Tapi kalau market ada dump drop dan sebagainya, terus kita kebetulan belinya harga murah, ya kita tetap nggak bisa dapat profit karena batasannya kan. Oh iya, ada nah, itu harus kita ngerti gitu loh. Iya. Kita harus ngerti. Makanya nanti di CTC kita kan ada kayak membuat semacam pelatihan tiap minggu yang orang bisa ikutan. Okay. Nah, pelatihan itu tujuannya adalah supaya membuat orang semakin ngerti trading, semakin ngerti tentang dunia kripto dan sebagainya. Betul. Goal kita tuh supaya orang itu pintar dengan kripto sih. Betul. Terus masalah investasi ya kembali ke mereka masing-masing. Iya, yang penting sudah memberikan edukasi yang tepat. Ya, betul. Daripada nanti tiba-tiba dapat edukasi yang lain tapi jadi gimana-gimana seperti yang kasus-kasus sebelumnya gitu sih Pak. Betul. Oke. Semoga podcast yang kali ini benar-benar bermanfaat bagi teman-teman ya Pak ya, biar bisa tercerahkan lagi. Siap. Oke, thank you Pak Ari. Thank you. Welcome to CTC, a professional team for our money.